Halo, selamat datang di channel Bali Melajah. Silakan like and subscribe. Pada kesempatan video ini, saya akan memandu anak-anak SMP di Provinsi Bali atau di luar Provinsi Bali yang ingin mendaftar PBDB jenjang SMA melalui jalur sertifikat prestasi dengan menggunakan HP. Karena saya percaya sebagian besar peserta nanti akan mendaftar PBDB SMA di Provinsi Bali ini pasti menggunakan HP. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ingat portal untuk mendaftar PBDB secara daring atau online di Provinsi Bali itu alamat portalnya adalah ini. Bali. Oke, nah ini bali.siap-pbdb.com. Tolong dilihat bagian atas. bali.siap-pbdb.com. Ini adalah link untuk mendaftar nanti di jalur Provinsi Bali ya, di PBDB Provinsi Bali. Ini di enter, nanti akan muncul menu ini. Nah, karena kali ini video kita akan mendaftar di jenjang SMA melalui jalur sertifikat prestasi, kita klik saja menu merah ini, SMA PBDB online jenjang SMA, ini diklik. Nanti akan muncul laman seperti ini. Nah, yang Anda lakukan adalah cari menu sertifikat prestasi yang dibuka pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni 2021. Nah, karena ini itu dibuka tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 sehingga portal siap PBD bali.siap-pbdb.com ini belum dibuka karena belum tanggalnya. Untuk itu kita latihan dulu di demonya. Ya, di demo inilah demo namanya latihan. Nah, oke, saya masuk dulu ke versi pelatihan. Nah, anak-anak nanti tampilannya sama 100%. Ya. Nah, lihat. Nah, setelah ketemu jalur sertifikat prestasi, anak-anak pada tanggal 14 sampai 16 Juni buka ini. Kemudian klik menu pendaftaran. Sekali lagi klik menu pendaftaran. SMA menu pendaftaran ini ya. Nah, yang Anda lakukan pertama kali adalah pertama masukkan NISN. Masukkan NISN-nya ya. 00, ini saya pakai pinjam dulu NISN-nya. Oke, ini 10 digit ya. Setelah itu sekolah asal dalam provinsi. Jika Anda berada sekolahnya di SMP di Provinsi Bali. Kalau di luar Provinsi Bali, pilih di luar Provinsi Bali. Karena anak pasti sebagian besar itu berasal dari SMP di Provinsi Bali, klik dalam provinsi. Jenis lulusan reguler. Oke, tahun lulus 2001. Nah, kodenya ini juga masing-masing siswa jika mendaftar itu akan mendapatkan kode berbeda-beda. Oke, ini 9713. Oke, benar. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, kalau belum muncul klik lagi sekali. Nah, nanti akan muncul menu tahapan kedua, info peserta. Oke, klik. Selanjutnya anak-anak melengkapi data kecamatan. Banjar, Kelurahan Banjar Tege. RT RW di Bali kita pakai aja 00. Kemudian nomor ponsel orang tua kita masukkan juga. Oke. Nah, kategori sertifikat prestasinya tolong diingat. Untuk kategori sertifikat prestasi itu ada dua jenis. Jika kategori sertifikat prestasi contohnya lomba akademik, lomba puisi, lomba debat, itu kan hanya sifatnya sekali lomba, tidak berjenjang. Kalau yang berjenjang itu seperti ini. Nanti kalau lombanya seperti porseni ya, pekan olahraga seni, itu kan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, itu sertifikat berjenjang namanya. Itu beda dengan sertifikat prestasi yang lombanya terpisah-terpisah. Nah, setelah itu ini diklik apakah sertifikat prestasi akademik, non-akademik, atau budaya prestasi seni budaya Bali. Kalau prestasi akademik itu lomba-lomba yang sifatnya ini ya, mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, Olimpiade Sains, lomba debat, lomba baca puisi. Nah, kalau yang non akademik itu adalah lomba-lomba yang sifatnya olahraga ya, seperti panjat pinang, lomba sepak takraw seperti itu. Nah, kemudian prestasi seni dan budaya Bali ya, contohnya lomba mekekidung, menjejahitan, nah seperti itu. Lomba sekegong dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau prestasi berjenjang itu contohnya prestasi-prestasi yang dari porseni ya, pekan olahraga seni itu kan berjenjang, dilaksanakan dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, kalau prestasi yang Anda miliki itu tidak berjenjang, pilih tidak berjenjang.
jika prestasi yang Anda miliki itu sifatnya berjenjang dari level bawah, kabupaten, provinsi, nasional, itu pilih berjenjang. Nah, karena saya sertifikat prestasinya non akademik, yaitu porseni, saya pilih yang prestasi non akademik, kemudian yang berjenjang. Oke, silakan ya, lihat prestasinya, sertifikatnya, lihat apakah hanya satu lomba saja atau berjenjang seperti porseni, pekan olahraga seni. Klik lanjutkan. Nah, selanjutnya tahap mengupload data. Oke, yang pertama adalah KK, sama. Kita harus upload KK dulu di sini. Oke, KK. Selanjutnya adalah foto akte kelahiran. Oke, akte kelahiran sudah. Foto ijazah atau surat keterangan lulus SKL. Oke, ijazah sudah. Kemudian foto sertifikat prestasi. Ingat, yang dipilih itu prestasi yang tertinggi, ya. Prestasi yang tertinggi. Ternyata ini cuma dua sertifikat prestasi yang bisa di-upload. Jadi pilih prestasi yang kira-kira bidang akademik atau non akademik atau seni budaya yang nilainya paling tinggi. Mungkin juara 1, juara 2, juara 3, tingkat nasional, tingkat provinsi, itu pilih. Ya, saya pilih prestasinya paling oke, yang porseni ya. Oke, ini yang mana ini? Saya upload aja dulu. Salah satu. Oke, prestasinya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya surat pernyataan orang tua. Pernyataan orang tua yang bermaterai sudah. Oke, kemudian prestasi lagi yang tinggi ya. Oke, yang mana ya? Nah, ini mungkin. Nah, juara 1 ini. Sudah. Nah, selanjutnya jika ibu bapak atau anak-anak itu punya bukti fisik bahwa kejuaraan yang saya ikuti di jumlah pesertanya ratusan, diikuti oleh banyak provinsi, itu diupload ya, itu dapat nilai juga nanti. Bobotnya akan naik ya. Oke. Kalau tidak punya, ternyata tidak punya, ya dikosongkan ini ya. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Nah, untuk jalur sertifikat prestasi, anak-anak hanya boleh memilih satu sekolah. Oke, satu sekolah idaman. Oke, saya akan memilih satu sekolah idaman saya, yaitu SMA Negeri 1 Singaraja. Ya, SMA 1 Singaraja. Oke, kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, dicek datanya semua. Kalau sudah benar, klik saya setuju, lanjutkan. Selanjutnya, ingat, ini data peserta kode verifikasi nanti anak-anak gunakan ketika mendaftar ulang. Kemudian cetak bukti ajuan pendaftaran, nanti ini gunakan untuk daftar ulang ya. Cetak bukti ajuan. Oke, sudah muncul, tolong ditandatangani sebelah kiri tanda tangan orang tua, sebelah kanan tanda tangan anak-anak. Jadi ingat prestasinya, sertifikatnya, tolong diingat prestasi nilai tertinggi. Ya, sertifikat prestasinya. Cukup 2. Yang diminta hanya 2 saja. Dan di jenjang prestasi ini anak-anak hanya boleh memilih satu sekolah idamannya. Ingat ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.